miris harus dialami pesulap yang terkenal pada zamannya, yakni Pak Tarno. Ia, pesulap yang terkenal dengan pembawaan uniknya, Bim Salabim jadi apa prok-prok-prok itu harus mengalami nasib hidup yang terbilang miris akibat penyakit strukia yang diderita. Belakangan ini, warganet telah dihebohkan oleh beredarnya potongan video yang memperlihatkan Pak Tarno yang saat ini beralih profesi menjadi tukang mainan. Dengan menggunakan kursi roda, Pak Tarno terlihat lemas dan tak berdaya setelah dirinya terserang penyakit stroke sebanyak 3 kali. Melihat ayahnya viral di media sosial, Isa yang merupakan putri Pak Tarno mengaku sedih melihat sang ayah yang harus tetap banting tulang di tengah kondisi memprihatinkan akibat penyakit stroke. Ini stroke yang ketiga kali. Kalau tahun kemarin Bapak bibirnya menyon, miring gitu ya. Ngomong juga sama, nggak jelas. Jalan pun sama, cuma tangannya sebelah kanan. Tapi ini sekarang sebelah kiri. Tapi itu Bapak nggak keluar buat usaha atau keliling dagang tuh nggak. Dia diem di rumah aja. Jujur ya, sebagai anak, siapa sih yang melihat anaknya seperti itu, ngeliat bapaknya panas-panasan sambil jualan? Siapa sih yang nggak tega gitu loh Kak? Pasti semua anak pasti merasakan juga yang sedih gitu. Sebelumnya udah saya sering bilang, Pak istirahat aja dulu Pak gitu. Karena kan Bapak kondisinya nggak memungkinkan, karena Bapak itu sakitnya itu nggak kayak yang pertama. Ini Bapak sakitnya udah parah, Isa bilang. Terus kata Bapak, enggak, Bapak mendingan jualan. Kalau Bapak nggak keluar, Bapak malah pikirannya yang tambah aneh-aneh gitu, tambah sakit lah gitu. Ya sampai sekarang saya bertanya-tanya, kenapa ya Bapak kok setiap ada anak selalu sedih gitu, selalu nangis. Saya ngerasa tuh kayak ada keganjalan gitu. Cuma saya belum ketemu ini keganjalannya apa. Cuma saya nggak mau curiga sama orang atau gimana. Cuma namanya seorang anak udah pasti ngerasain ya Kak ya. Tahu kalau ketemu saya itu maunya nangis aja. Jadi ketemu saya itu nggak pernah ngomong, nangis. Bapak sedih, Bapak mau nangis gitu. Nangis kenapa sih Pak? Jangan nangis, kan Isa udah dateng. Bapak sedih, Bapak nangis aja gitu. Jadi kalau ngeliat anaknya itu bawaannya nangis aja gitu Kak. Bapak sih selama ini nggak pernah cerita apa-apa. Cuma hati seorang anak itu kayak ngejanggal ya Kak ya. Saya perasaan tuh ngomong, ini Bapak ada apa gitu ya. Saya punya kejanggalan sebagai anak itu biasanya ngebatin ya. Cuma saya sering ngomong Bapak, tapi Bapak nggak pernah mau jawab. Nggak kenapa-napa katanya gitu. Atas apa yang dialami oleh sang ayah, Isa, anak dari Pak Tarno, mengaku tak menyangka atas keterpurukan nasib yang dialami oleh sang ayah. Sebagaimana ia menceritakan jika nasib sang ayah mulai berbanding terbalik sejak mantan manajernya diduga telah membawa kabur hasil kerja keras Pak Tarno, yakni uang ratusan juta hingga mobil sang ayah. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Isa kini berusaha membantu dengan cara mencari pekerjaan sambilan dan menjaga agar suasana tetap positif. Meskipun cobaan yang mereka hadapi sangat berat, Isa bertekad untuk mendampingi sang ayah. Berharap suatu hari nanti mereka bisa melihat kembali senyuman di wajah Pak Tarno dan membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Dulu sih Bapak kerja itu pernah kerja dapat manajer yang nggak benar. Uangnya itu dibawa kabur. Mobil, duit ratusan juta juga dibawa kabur. Ya ini Bapak nggak pernah buka mulut, cuma saya dengar aja dari asisten atau supirnya ya, yang ngomong bawa kabur uang Bapak atau mobil gitu. Kalau untuk saya pribadi dibilang kejanggalan mah ada ya Kak. Ya saya kejanggalannya itu sebagai anak, kok Bapak usia udah 76-an kok masih gitu bekerja gitu. Toh duitnya itu buat apa sih Pak? Mau mengejar apa sih Pak gitu. Sedangkan kalau tibang buat makan-makan mah
anak pun sanggup, ngurusin bapak pun sanggup. Bapak mau kemana Isa bisa anterin, bapak mau kemana Isa anterin. Dicurigainya ya untuk sekarang iya, karena posisi kok bapak masih mau jualan sih, jualan pulpen gitu, berjemur tiap hari di siang-siang bolong kayak gitu, capek. Terus bapak masih nerima job-job atau gimana, itu yang saya nggak suka itu. Nerima ke sana ke sini, dapat orderan kayak main sulap ya Pak Tarno. Biarpun katanya nggak banyak yang dimainin ya penampilannya itu, tapi kan nguras tenaga bapak juga kan. Berangkat dari rumah sampai di sana kita menghibur masyarakat, itu saya nggak suka Kak. Enggak sih, selama itu bapak kalau ditanya nggak pernah jawab. Dia nggak pernah terbuka gitu. Sedangkan dia punya utang itu buat apa gitu. Saya kaget aja ngeliat keadaan bapak yang sekarang, tambah terpuruk aja gitu Kak. Mendingan yang dulu waktu sakit pertama mah. Kalau kemarin kan sakit pertama emang bapak ada di rumah posisinya ya, nggak kemana-mana. Saya pun bisa bolak-balik ke rumah dia gitu, ngurusin bapak, berangkat pagi pulang sore. Terus kadang kita berangkat siang pulang malam gitu. Kalau lihat yang sekarang bapak semakin kayak lesu, mukanya, raut muka juga kayaknya semakin pucet. Kayak gimana sih, bapak rautnya itu udah nggak kayak dulu lagi. Saya senangnya ngeliat bapak yang kayak dulu. Sakit yang pertama aja masih bisa diajak kompromi, ngobrol, saya juga sempat ngerawat. Kalau ini saya jauh jaraknya.